Imam Al-Maghribi. Ini kan tadi yang kan sini kan gambar umum. Iya. Gambar umum kan? Yang A biografi Imam Al-Maghribi, masuk tadi tanggal lahir, tempat, guru, murid, sama karya. Ya kan? Baru yang B. Yang B tadi apa? Kondisi sosial. Kenapa kita buat kajian ini teman-teman YouTube sekalian? Agar para peneliti hidup untuk mengulaskan tentang judul yang berkaitan dengan penafsirannya dengan melihat bagaimana kondisi sosial dan agama atau religius masa beliau. Dari mana cara mencarinya Ustaz? Kan itu pertanyaannya. Itulah yang dimaksud sumber sekunder. Sumber sekunder lah yang akan menjelaskan bagaimana kondisi sosial Imam Al-Maghribi. Bila kita nggak jumpa di dalam buku tafsir itu menjelaskan bagaimana kondisi sosial dan agama beliau. Beliau bukunya ada berapa karya-karyanya? Itu harus cari tahu. Nah, itu yang nanti jadi sumber primer. Teman-teman sekalian, selagi ia memperoleh informasi dari karya beliau sendiri, itu namanya sumber primer. Yang kedua, bila ia tidak memperoleh informasi tentang beliau, maka kita cari kepada mereka yang meneliti beliau sebagai tokoh dan meneliti dengan judul tema yang lain selain tema kita. Di situ pasti akan ada membahas tentang apa yang mau kita cari. Udah paham? Berarti kalau nggak ada karyanya, yang peneliti yang untuk Cari di searching di Google. Penelitian tentang Imam Al-Maghribi. Keluarlah semua itu, buka. Nanti di biografi mereka tuh akan jumpa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Masuk sekarang bab 3. Ini sampai bab 3 nih kan? Iya. Mana dia bab 3? Nih bab 3. Ya. Gambar umum biografi tafsir Imam Al-Maghribi. Teman-teman YouTube sekalian, ada yang menarik. Yang pertama kita fokus kepada cara umum. Tentulah biografi Imam Al-Maghribi. Udah nggak perlu dijelaskan lagi. Pasti dia lahirnya, tempat lahirnya, orang tuanya, kemudian gurunya, muridnya, itulah dia selesai. Ya, satu. Ya, yang kedua adalah masuk, nggak usah yang kedua lah, tapi B, kondisi sosial dan keagamaan. Satu, kondisi sosial. Kedua itu ya, itu yang B. Yang B-nya. Yang pertama tadi kan biografi tuh. Imam Al-Maghribi. Ini kan tadi yang kan sini kan gambar umum. Iya. Gambar umum kan? Yang A biografi Imam Al-Maghribi, masuk tadi tanggal lahir, tempat, guru, murid, sama karya. Ya kan? Baru yang B. Yang B tadi apa? Kondisi sosial. Kenapa kita buat kajian ini teman-teman YouTube sekalian? Agar para peneliti hidup untuk mengulaskan tentang judul yang berkaitan dengan penafsirannya dengan melihat bagaimana kondisi sosial dan agama atau religius masa beliau. Dari mana cara mencarinya Ustaz? Kan itu pertanyaannya. Itulah yang dimaksud sumber sekunder. Sumber sekunder lah yang akan menjelaskan bagaimana kondisi sosial Imam Al-Maghribi. Bila kita nggak jumpa di dalam buku tafsir itu menjelaskan bagaimana kondisi sosial dan agama beliau. Beliau bukunya ada berapa karya-karyanya? Itu harus cari tahu. Nah, itu yang nanti jadi sumber primer. Teman-teman sekalian, selagi ia memperoleh informasi dari karya beliau sendiri, itu namanya sumber primer. Yang kedua, bila ia tidak memperoleh informasi tentang beliau, maka didapat dari kepada mereka yang meneliti beliau sebagai tokoh
dan meneliti dengan judul tema yang lain selain tema kita. Di situ pasti akan ada membahas tentang apa yang mau kita cari. Udah paham? Berarti kalau nggak ada karyanya, yang peneliti yang untuk Cari di searching di Google. siapa yang Penelitian tentang Imam Al-Maraghi. Keluarlah semua itu, buka. Nanti di biografi mereka tuh akan jumpa. Biasa di biografi mereka, maka ambillah. Ambilnya nanti bisa pertama teman-teman YouTube sekalian secara referensi, alias catatan kaki ini bocor nih, rahasia nih, alias dari catatan kaki yang di dalam penelitian itulah kita ambil dengan kutipannya. Tapi harus tanggung jawab tuh, carilah buku yang dikutip oleh peneliti tadi. Yang kedua adalah baru masukkanlah dari buku yang kita terinspirasi dari penelitian tadi, bahwa kita masukkanlah dia, biasanya jadi satu itu. Misalnya dari buku Sapriadi misalnya kan, buku ini ya, buka kurung penerbit, kemudian kota ya kan, kota Medan, kemudian penerbit ini misalnya dengan tahun berapa, tutup kurung koma H titik halamannya kan, baru titik lihat juga. jadi tambahin gitu. Dandi dalam judul buka kurung jurnal atau artikel. Jadi kita tahu bahwa yang kedua itulah dari situ tersugesti dan dia menjadikannya sebagai kutipan. Rahasia ini. Ya, udah paham? Artinya untuk apa dan diusahakan ke sosial dan agama? Memang bukan ini sebenarnya, tapi ini kamu bisa menghidupkan makna batil. Ini kan kebatilan kaitannya dengan sosiologi agama. Ilmu tentang masyarakat agama. Keumuman gitu. Keumuman. Kita bagaimana untuk bisa menganalisa, walaupun ini sebenarnya teman-teman itu adalah lebih tepatnya untuk di tesis. Gitu ya. Nah, itulah isi bab 3. Barulah nanti masuk kepada terserah mau apa teh, kondisi sosial dan agama. 1, kondisi sosial. 2, kondisi, tentunya ini lengkap dengan referensi. Kalaupun ini nggak dijumpai nggak ada masalah sama Ustadz. Tapi kalau Dandi mau lebih mantap, ini siapapun penguji yang nyerang kamu akan bisa jawab. Bahkan penguji berterima kasih kamu telah memberikan informasi baru. Ngerti? Kenapa Ustadz berani mengangkat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai tokoh tasawuf akhlaki? Karena Ustadz melihat dari sosialnya. Dari mana Ustadz dapat? Dari penelitian orang lain. Tentang siapa? Tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya saat itu Ustaz katakan, walaupun orang-orang waktu itu memahami Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ahli tafsir dan ahli hadis, juga di bagian fikih, Ustaz katakan beliau juga termasuk ahli di bidang tasawuf. Tasawuf malah tasawuf akhlaki. Karena waktu itu Ustaz diserang karena beliau tidak mempunyai tarekat. Dalam tasawuf akhlaki itu tidak masuk bagian dalam kajian tarekat, tapi dia mempunyai guru, murid, dan kajian yang dibahas yang semuanya itu diaplikasikan dalam sebuah perbuatan keseharian. Itu tasawuf akhlaki, mengarahkan pada orang berakhlak mulia. Akhirnya Ustaz dapat dikatakan doktor di bidang tasawuf akhlaki dengan tokohnya Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena hidup Ustaz tadi dapat menilai ini. Kondisi sosialnya, paham? Oke, itu saja ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tinggal yang ini yang untuk penulisan saya. Nanti itu yang ini, yang masalah baktinya gimana? Kalau masalah ini kan berarti kan yang satu itu tentang biografi aja Sat. Yang pertama tentang biografi tentang khusus saja berarti itu. Seperti biasa lah. Orang kan selama ini kan itu aja udah berhenti. Ustaz mempunyai gaya baru tuh. Maksud tadi apa? Kondisi sosial dan tinggal nambahi kondisi sosialnya. Kalaulah Dandi membahas tentang politik, pasti dimasukkan kondisi politik. Tapi ini masalah tentang sosial dan agama, karena perbuatan batil itu berhubungan tidak luput dari, walaupun bisa dikaitkan dengan politik, tapi tak usah kita terlalu melebar. Paham? Tapi itu terserah Dandi. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang lain? Kondisi sosial, Religius, agama. Kan kita melihat bagaimana orang itu keimanannya. Kalau kuat imanannya, makanya tak akan mungkin batil tadi masuk menguasai diri mereka. Berarti yang benar hak. Ternyata sosial tadi, mereka tadi terhimpit, terintimidasi oleh kekuasaan,
sehingga akhirnya nggak genah dalam melakukan ibadahnya, dan akhirnya mereka terundang untuk berikut-ikut serta berbuat kejahatan, maka masuklah batil. Ini dihubungkan nanti dengan bab 4. Nanti kita masuk di dalam kajian lainnya. Ada lagi yang lain? Baik, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.